Halo semua, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Murni Ciptulai, Muhammad Arifin Akbar akan mempresentasikan tentang materi The Presentation of Self in the Outer World Life. Yuk, kita bahas materinya. Apa hubungan motivasi dan kebutuhan terhadap dunia maya? Kita melakukan hal-hal karena suatu alasan dan bahwa perilaku kita dibimbing oleh seperangkat keinginan, tujuan, motivasi yang mendasari. Ada 3 kebutuhan dasar psikologis yang semua orang berusaha untuk memenuhi, dan bahwa tingkat kepuasan yang kita alami terhadap setiap kebutuhan ini memiliki pengaruh yang mendalam pada kesejahteraan dan perilaku kita. Apa aja sih 3 kebutuhan dasar psikologis itu? Kebutuhan itu antara lain kompetensi, otonomi, dan kesiapan. Kompetensi merujuk pada kebutuhan kita untuk merasa kita mampu melakukan berbagai tugas dan tindakan yang ditawarkan kehidupan. Otonomi berkaitan dengan kebutuhan kita untuk merasa mengendalikan tindakan dan tujuan kita sendiri. Akhirnya, kesiapan menunjukkan perlunya kontak sosial dan hubungan emosional dengan orang lain, di mana pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kekuatan yang membimbing motivasi kita dipandang sebagai hasil dari interaksi jati diri kita dan apa yang kita inginkan dan tingkat di mana keadaan kita saat ini mampu memuaskan kebutuhan tersebut. Selanjutnya, menerapkan teori penentuan diri ke diri online. Sebelumnya, teori penentuan diri adalah teori umum motivasi manusia yang telah menerima sejumlah besar dokumen empiris. Di dalam diri kita berharap untuk menjadi kompeten dan bertindak secara mandiri dalam jaringan hubungan kasih dengan orang lain, baik secara online ataupun secara offline. Selanjutnya, persepsi dalam berperilaku. Kita cenderung berpikir kita tahu siapa diri kita dan memiliki akses pada isi pikiran kita. Yang keduanya memiliki hak istimewa dan akurat. Terkadang, apa yang kita pikirkan mengenai diri kita sendiri dan pengetahuan kita adalah secara umum dan benar. Dari semua hal yang kita pikirkan, kita cenderung merasa bahwa kita tahu tentang kita, baik secara spesifik atau secara umum. Perasaan kita bukanlah hasil dari sesuatu di luar sana yang disebabkan oleh suatu keadaan worried yang membuat kita merasa dengan cara tertentu dan menuntun kita untuk berperilaku dengan cara yang lebih atau kurang tepat. Melainkan hasil dari pengamatan kita sendiri dari perilaku kita sendiri. Jadi maksudnya kita harus mengamati terlebih dahulu. Setelah melakukan pengamatan, kita dapat berperilaku sesuai apa yang kita amati, berdasarkan hasil yang kita amati. Menerapkan teori persepsi diri ke diri online. Dalam sebuah penelitian yang sangat menarik oleh Dodge dan Whitbow 2008, peserta yang semuanya kulit putih dan keturunan Belanda berinteraksi dengan seorang avatar dalam lingkungan virtual. Beberapa partisipan berinteraksi dengan avatar putih, sementara yang lain berinteraksi dengan avatar berwajah Maroko, yang dimana orang Maroko adalah kelompok etnis yang stigma di Belanda. Kemudian, para peserta menyelesaikan langkah-langkah prasangka secara gamblang dan mutlak. Temuan ini menunjukkan bahwa ada berbagai cara yang digunakan oleh diri secara daring, dan pertemuan itu dengan orang lain mempengaruhi diri secara offline. Nah, avatar itu adalah bentukan diri secara online, bukan hanya kendaraan yang digunakan orang untuk berkendara melalui dunia online, tapi merupakan bagian dari diri mereka sendiri yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Jadi walaupun kita diwakilkan dalam bentuk avatar secara online, tetapi itu adalah duplikat diri kita dalam bentuk online, di mana dipengaruhi oleh
sesuatu yang berhubungan dengan kita secara langsung. Selanjutnya, ketidaksesuaian dan emosi. Teori ketidaksesuaian diri, Higgins, membedakan antara ranah dan posisi diri. Yang pertama adalah representasi internal dari diri kita saat ini, atau disebut diri yang sebenarnya, siapa yang kita pikir kita adalah sekarang. Yang kedua, orang yang kita cita-citakan menjadi diri ideal kita di masa depan kita semuanya berjalan dengan baik. Yang ketiga, orang yang ditentukan oleh peran yang kita mainkan, yang seharusnya orang atau orang yang harus kita bergantung pada berbagai peran kita. Bagaimana diri daring diwakili dan dibuat? Orang-orang termotivasi untuk membuat avatar yang cenderung sedikit berbeda dari tampilan offline mereka dengan cara yang positif. Jadi diri daring kita cenderung ke arah versi ideal dari diri luring kita. Maksudnya di sini, orang-orang yang termotivasi untuk membuat avatar cenderung membuat avatarnya sesuai dengan versi ideal dari diri yang mereka inginkan. Seperti apa yang mereka inginkan di dunia online-nya. Baik secara tampilan fisik ataupun sifat yang ditampilkan dalam bentuk avatar. Model dari online self. Nah, yuk kita lihat sintesis dari pembahasan dalam bentuk gambar yang disajikan dalam bentuk gambar ini. Nah, dalam model ini, diri offline terbenam dalam diri online. Statusnya sebagai spesial dan berbeda dipertahankan hanya melalui keberadaannya sebelum yang lain. Bisa kita lihat pada gambar, untuk sama-sama kita perhatikan di model dari online self sendiri. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari kelompok 7 tentang materi kali ini. Semoga teman-teman bisa paham atas apa yang sudah saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa dan terima kasih sudah memperhatikan secara serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.